Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan buat kita semuanya. Kita jumpa lagi di dalam acara Today Sermon. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal 119 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Sekali lagi saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Nah, saya memberikan tema dari firman Tuhan ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, adalah memandang salah. Suatu kali Bung Hatta, salah seorang proklamator kita, menginginkan sebuah sepatu bermerek yang berkualitas cukup bagus. Dan tentunya harganya cukup mahal. Kemudian ia menyimpan guntingan iklan yang membuat alamat penjualnya, lalu berusaha mengumpul dananya untuk memesan sepatu tersebut. Namun karena tabungan selalu berkurang karena dibelikan kebutuhan yang lain, dan membantu keluarga dari Bung Hatta, sehingga sepatu tersebut belum sempat dipesan. Akhirnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, sampai pada saat beliau almarhum, sepatu tersebut tidak sempat dipesan. Baginya menjadi berarti bagi keluarga dan saudara lebih dari segalanya yang dapat membuat bahagia daripada memiliki sebuah sepatu yang mahal. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, secara lebih dalam di dalam pembacaan firman Tuhan tadi dalam Mazmur, pemazmur memberitahukan sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Dalam terjemahan Today English Version, Mazmur 119 ayat 35 berkata seperti ini: Buatlah aku taat pada perintah-perintahmu, karena disitulah aku menemukan kebahagiaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya di ayat berikutnya pemazmur meminta, berilah saya kerinduan yang besar ya Tuhan untuk mentaati hukum-hukum-Mu. Lebih besar dari keinginan saya untuk menjadi kaya. Inilah yang menghindarkannya dari mengejar hal yang hampa atau melihat sesuatu yang hampa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai sarana hidup, memang saat ini uang adalah hal yang begitu sangat dibutuhkan. Tetapi tahukah saudara bahwa uang itu adalah barang mati atau benda yang netral? Tetapi sangat disayangkan, banyak orang yang kemudian memandang salah terhadap uang tersebut. Ia mengira sumber kebahagiaan yang terbesar ialah uang, agar ia dapat memiliki sesuatu barang yang dikehendakinya. Istilah sekuler atau istilah di dunia saat ini, ada uang akan bahagia, tidak ada uang susah dan bingung, bahkan khawatir. Padahal seharusnya sebagai orang percaya dalam Tuhan Yesus, hal seperti ini tidak demikian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebahagiaan terjadi jika kita mengikuti kehendak Tuhan dan mentaati firman-firman-Nya. Dengan begitu, secara beruntun, secara berturutan, kita akan menikmati damai, sukacita, kebahagiaan, dan hidup yang berarti. Dan tentu saja, Dia, Allah yang besar dan yang mengasihi saudara dan saya, akan mencukupkan segala apa yang kita perlukan atau butuhkan dalam hidup ini. Seperti dalam Filipi 4 ayat 19. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kejarlah sumber bahagia yang sejati, bukan yang hampa. Sekali lagi, kejarlah sumber kebahagiaan yang sejati, bukan hal yang hampa.
Kembalikan uang kepada posisinya yang semula, yaitu hamba, bukan tuan. Seharusnya uang kita jadikan hamba, bukan sebagai tuan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 10 firman Tuhan dengan tegas mengatakan, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Memang orang dunia mengatakan untuk membeli segala sesuatu perlu uang. Tetapi uang bukan segala-galanya. Nah, saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus, mari kita pahami bahwa jangan melihat yang hampa, tapi mata kita fokus dan tertuju kepada hal yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang singkat ini, namun sangat berarti bagi kami, untuk kami tidak selalu mengutamakan hal-hal yang bersifat hampa seperti uang dan materi yang akan menyesatkan kami, tapi biar hidup kami fokus hanya kepadamu sebagai hal yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari, dan kami semakin indah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.